Pasal 1 hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kita mulai pembacaan Daniel ini dengan cerita mengenai situasi di Istana Babel. Nah, ini terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Nah, kalau kita ingat dulu pembacaan-pembacaan yang sudah lewat sebelum-sebelumnya, Yoyakim itu adalah anak dari Yosia. Dia nggak terpilih langsung menjadi raja setelah ayahnya mati, tetapi lebih dahulu ada saudaranya yang menjadi raja terlebih dahulu. Tetapi sesudah itu dia hanya diangkat selama 3 bulan. Kalau dia 3 bulan memerintah, dan di situ dia digantikan oleh Yoyakim. Yoyakim itu namanya sebenarnya Elyakim, tetapi diganti oleh Neko Raja Mesir, diganti menjadi Yoyakim. Nah, Yoyakim ini dia memerintah selama 11 tahun di Yehuda. Nah, dia mulai memerintah pada saat dia usia 25 tahun dan dia menggantikan Yoahas saudaranya. Jadi Yoahas ini cuma 3 bulan memerintah, terus dipecat oleh Raja Mesir yaitu Neko, dan Neko memilih nantinya Yoyakim, Elyakim menjadi raja. Nah, cuman sekadar untuk kita nambah pengetahuan tentang raja-raja yang ada di Yehuda. Jadi ada masa di mana kita lihat ternyata yang mengangkat menjadi raja, orang-orang raja di Israel itu malah raja dari Mesir. Nah, kita bisa catat yang mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 36 sampai 24, ada di 2 Raja-Raja 36 ayat 1 sampai 3 untuk pengetahuan tambahan kita. Nah, di sini kita lihat bagaimana saat tahun ketiga dia memerintah, karena dia memerintah 11 tahun. Nah, tahun ketiga dia memerintah, ada Nebukadnezar, Raja Babel yang datang ke Yerusalem dan mengepung kota Yerusalem. Ayat 2 di sini yang kita lihat, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Jadi ternyata ada situasi di mana Tuhan yang serahkan. Nah, ada cerita sebelumnya tentang Yoyakim di sini, bagaimana saat dia memerintah diberikan masukan-masukan oleh Yeremia, tetapi dia nggak dengar-dengaran sampai dia dibawa ke Babel. Nah, di sini ternyata ada kata Tuhan menyerahkan Yoyakim. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang kelihatannya tidak enak, ya. Itu ditawan, dibawa ke Babel, itu pasti nggak enak untuk Yoyakim. Tetapi pastinya di situ ada pelajaran yang Tuhan mau ajar kepada Yoyakim supaya dia menjadi taat kepada Tuhan, karena dia memerintah sebagai raja yang tidak takut Tuhan. Dia memerintah dengan jahat kepada umat Tuhan. Nah, di situ ada pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi untuk dia belajar bagaimana menjadi raja yang takut akan Tuhan. Nah, ini sedikit tambahan untuk Raja Yoyakim. Nah, kita lanjut. Jadi dia dibawa ke Babel, dan di sini Raja Nebukadnezar yang membawa semua, bahkan ada perkakas sebagian perkakas dari rumah Allah diambil oleh Raja Nebukadnezar. Kita lanjut dulu ayat yang ketiga.
Lalu jadi raja ini, Raja Nebukadnezar, bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ini perintah raja kepada kepala istananya, yaitu Aspenas. Perintahnya yaitu bawa beberapa orang Israel. Nah, orang Israel ini yang diminta itu harus berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Jadi nggak asal sembarang orang yang mau dibawa. Ayat 4 masih ada kriteria selanjutnya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi ini permintaan raja, ada kriteria untuk orang-orang yang dia minta di bawah. Jadi hanya beberapa orang Israel, nggak semua. Nah, orang-orang ini kriterianya pertama keturunan raja, dan kedua dari kaum bangsawan. Jadi biarpun bukan keturunan raja tapi keturunan bangsawan. Terus masih ada selanjutnya orang-orang muda. Nah, nggak ditulis di sini sampai usia berapa kriterianya, tetapi masih muda. Saya lihat sih mungkin kalau sudah 40-an ke atas nggak masuk kriteria, ya di bawah untuk anak muda di sini. Terus orang muda itu tidak ada sesuatu celah. Jadi betul-betul dipilih ini yang mau dibawa ke Babel. Yang berikut, berperawakan baik. Mungkin ada ukuran tinggi maksimum yang diambil. Mungkin seperti kalau di kita masuk ke polisi ya, atau masuk tentara, ada banyak kriteria melalui untuk perawakannya. Bahkan saya ingat kalau masuk tentara atau polisi, gigi pun harus dilihat ya. Kalau gigi rusak atau gimana nggak diterima. Nah, seperti ini. Terus yang berikut, memahami berbagai-bagai hikmat. Harus punya hikmat, ini anak-anak muda yang diambil. Masih tambah berpengetahuan banyak, harus pintar, harus tahu banyak ilmu, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana. Jadi dipersiapkan ini anak-anak muda ini untuk nantinya bisa bekerja di istana Nebukadnezar. Nah, tujuannya di sini mereka dipilih supaya lebih dahulu mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, tulisan dan bahasa orang di Babel. Nah, ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, pelabur ini untuk kita lebih ngerti apa arti pelabur. Pelabur itu artinya orang yang bertugas menyediakan makanan atau minuman, santapan harian untuk raja. Nah, anak-anak muda ini dispesialkan. Mereka ditetapkan juga pelabur-pelabur, orang-orang spesial yang melayani mereka untuk bisa mendapat makanan, santapan harian yang seperti santapan raja. Dari santapannya makanan raja dan juga minuman raja. Nah, ini waktu persiapan mereka ini ada 3 tahun. Jadi selama 3 tahun anak-anak muda ini harus belajar tulisan dan belajar bahasa, dan pastinya banyak hikmat-hikmat yang mereka pelajari selama 3 tahun. Dan sesudah itu tidak stop di sana. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saya ingat kalau dari Indonesia biasa dikirim yang beasiswa ya, misalnya dari satu kantor dikirim dengan beasiswa ke Belanda atau ke Perancis atau ke Jerman. Saya belum dengar di Swiss apakah ada itu. Nah, datang sekolah, disekolahkan mungkin selama 2 tahun kah, 3 tahun, tapi nanti mereka harus pulang ke instansi yang mengirim mereka. Nah, ini saya lihat bagaimana sistem Nebukadnezar di dalam kerajaannya, dia pilih orang-orang pilihan. Nah, yang dikirim beasiswa dari satu instansi pasti orang pilihan.
dipilih dulu, ada kriteria-kriteria untuk mereka bisa dikirim sekolah ke luar negeri. Kalau dari Indonesia ya, luar negerinya ya apakah Belanda, Perancis, Jerman, Amerika, yang seperti itu. Tapi ada kriteria khusus untuk di sana, dan sesudah belajar mereka pulang untuk mengabdi. Nah, demikian juga dengan orang-orang muda yang dipilih dari bangsa Israel yang diminta Raja Nebukadnezar untuk dibawa ke Babel. Mereka dididik selama 3 tahun, dikasih spesial orang-orang yang mengurus makanan dan minumannya. Tetapi sesudah mereka belajar, mereka harus bekerja pada raja. Mereka harus ngabdi kepada raja sesudah 3 tahun. Ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Nah, jadi ada orang Yehuda di dalam, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu namanya Aspenas tadi kan, itu memberi nama lain kepada mereka. Mereka dikasih nama Babel, nama tempat mereka tinggal sekarang kan di bawah. Daniel dinamanya Beltsazar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kita selesai dulu di ayat yang ke-10. Dari ayat yang ke-6 kita lihat ada 4 anak-anak muda yang terpilih dari Yehuda. Nah, 4 anak ini tadi sudah kita baca, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, yang kemudian diganti namanya yang paling kita kenal sekarang ya. Kita tetap kenal Daniel, tetapi yang teman-temannya yang lain itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu paling kita kenal. Nama ini yang Azaria, Hananya, Misael kurang kita kenal kan. Mereka keempatnya itu ikut diambil, mungkin ada anak muda lainnya tapi nggak tertulis namanya di sini, dan di sana mendapat perlakuan khusus. Yang tadi ada pelabur yang mengurus mereka, tapi Daniel ini berketetapan. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bagaimana dia pikir bisa menajiskan diri? Pastinya di dalam perjalanannya bersama orang tuanya, dia belajar mana yang makanan yang dipakai penyembahan berhala, yang dipersembahkan dulu. Mungkin ada tata caranya di dapur untuk yang dipersembahkan dengan kepercayaan orang di Babel yang dia pelajari dari orang tuanya tidak seperti itu. Jadi dia berani berdiri, anak muda loh ini, dia berani untuk tidak mau menajiskan dirinya, untuk melakukan menerima makanan dan minuman yang siapa sih yang gak mau makan dan minum seperti raja makan dan minum ya. Biasanya orang mimpi gimana ya, makanan raja bagaimana, minuman raja bagaimana. Tapi dia tidak tergoda dengan makanan dan minuman raja. Dia berdiri sebagai anak muda yang berani menolak keenakan dunia, keenakan untuk lehernya. Dia berani untuk berkata dan berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dia berani untuk pergi kepada pemimpin istana, meminta supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Anak muda seperti ini yang berani berdiri teguh. Sedang kita orang tua kadang gak berani ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana untuk berdiri teguh untuk satu kebenaran, untuk hal yang kita sudah tahu itu menajiskan kita, tapi saking enak sekali lihat
tergoda dengan enaknya makanan, tergoda dengan minuman-minuman, tapi kalau tahu itu ada penyembahan berhala di sana, Daniel berani berkata tidak. Dan ini kita bisa pelajari contoh-contoh lah, kami yang hidup di Eropa, saya nggak tahu bagaimana di Indonesia, banyak hal yang bisa membuat tergoda ya. Perempuan nggak apa-apa merokok, perempuan nggak apa-apa minum sampai minum alkohol segala macam, nggak apa-apa pakai baju kelihatan sepotong payudara, maaf, nggak apa-apa seksi-seksi, nggak ada, semua sepertinya diizinkan. Nggak apa-apa hidup serumah sama orang belum nikah, masih pacaran, hidup serumah. Banyak hal yang dilihat nyaman untuk orang, kan nggak usah nikah dulu, bebas, kalau udah nggak senang bisa pisah. Itulah pengertian-pengertian dunia, tetapi bagaimana berani berdiri atas ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan ngajarin nikah dulu, diberkati dulu, disatukan dulu, baru hidup sama-sama. Bagaimana Tuhan ngajar untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk berkata tidak buat rokok, berkata tidak buat minuman keras. Tapi kembali, itu kan pilihan masing-masing orang. Orang tua banyak udah ngajarin anak, masih anak nggak mau dengar orang tuanya. Mereka melewati perjalanan sendiri untuk nantinya Tuhan ajarin mereka, temukan mereka, dan Tuhan ajarin untuk mereka lebih ngerti bahwa ajaran orang tua itu sebenarnya baik untuk saya. Nah, kita lihat bagaimana Daniel ini anak yang dengar-dengaran ya. Saya percaya orang tuanya ngajarin dia dan dia dengar-dengaran. Jadi untuk saya sih pribadi, untuk sebagai orang tua kan kadang kita terintimidasi karena anak kita enggak bikin seperti yang kita mau. Kita terus lakukan yang terbaik. Kita kasih contoh untuk anak-anak kita. Kita kasih contoh dulu, jangan ngajar anak jangan rokok padahal kita merokok duluan. Kita ngajar anak enggak free sex, maksudnya pergi melakukan hal-hal yang tidak berkenan, nah kita lakukan dulu. Nah, ada hal-hal yang anak-anak mau untuk melihat pelajaran yang dari orang tua terlebih dahulu. Dan Daniel luar biasa, dia anak yang pastinya belajar di tengah-tengah keluarganya dan mau dengar-dengaran kepada orang tuanya, sehingga dimanapun dia dikirim dia terus berdiri untuk tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang dia tahu itu bisa membuat dia najis karena dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala-berhala orang-orang Babel. Kita lanjut ayat yang ke-9 tadi, dikatakan maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kalau orang taat kepada Tuhan, ada Tuhan taruh ini Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Kita bisa dapat kasih dan sayang dari orang-orang dimanapun kita pergi kalau kita taat dan tunduk kepada apa yang Tuhan ajarkan. Sekalipun itu kelihatannya menolak kebaikan orang, tetapi saat kita berani mengatakan kebenaran, Allah lah yang mengaruniakan kepada kita kasih dan sayang dari pemimpin-pemimpin. Dan ini yang Daniel dapatkan. Cuma pemimpin pegawai di istana itu takut untuk dirinya sendiri. Dia takut dimarahin oleh raja. Karena ya sudah diperintahkan dari atas, kalian sebagai pelabur kasih makan dan minum Daniel dan teman-temannya dengan yang sama dengan raja. Tetapi di sini Daniel bisa berkata-kata. Tadi kan dipilih anak muda yang punya pengetahuan, yang punya pengertian tentang ilmu, yang punya dan paham berbagai-bagai hikmat. Daniel nggak pakai salah hikmatnya. Di sini di ayat 10 ayat 11 kita lanjut dulu, karena pemimpin pegawai istana ini sudah bilang, aku takut kalau tuanku raja marah karena aku dianggap bersalah tidak taat. Nah, ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang. Nah, ini penjenang juga, apa artinya ini penjenang? Penjenang itu artinya mandor, ya. Kita tahu mandor itu yang mengawasi. Jadi Daniel berkata kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria.
Ayat 12, jadi Daniel berkata kepada yang mengawasi mereka, pejenang, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Luar biasa hikmat yang Daniel pakai menjawab situasi dari pegawai pemimpin dari istana raja ini. Dia memberitahu kepada mandornya yang mengawasi untuk berbicara lagi ke bosnya nanti. Cobalah, adakan percobaan dulu 10 hari. Nanti akan dilihat kalau bandingkanlah kami, perawakan kami dengan orang muda yang lain yang makan dari santapan raja. Dan kalau sudah 10 hari, kalian lihat perbedaan yang ada, silahkan perlakukanlah hamba-hambamu. Rendah hati banget ini Daniel. Perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dia siap menerima resiko. Kalau sudah mencoba 10 tahun, dia berani untuk bilang silahkan perlakukan hamba-hambamu. Dia beserta temannya ya, karena ada hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 14, didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Jadi ini Daniel bisa, saya percaya dia berbicara dengan temannya yang 3 itu, dan teman-temannya juga manut, ikut percaya, mereka ikut Daniel untuk tidak makan dari hidangan raja. Dan permintaan mereka diterima. Mereka dicoba, dikasih cuman sayur, dikasih cuma air untuk diminum selama 10 hari. Ayat 15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Wow, 10 hari membuktikan mereka berbeda. Bahkan lebih segar, perawakan mereka kelihatan lebih gemuk dari anak-anak muda lainnya. Semua anak muda, orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ayat 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Jadi bagian yang disiapkan pelabur untuk mereka diambil oleh mandor, penjenang, dan yang dikasih kepada mereka adalah sayur dan air seperti permintaan mereka, karena sudah dibuktikan bahwa mereka nggak jadi loyo, mereka nggak ada kurang tenaga lagi belajar, baru aduh maaf saya lemah sekali karena saya cuma makan sayur dan air. Tidak, mereka membuktikan bahwa dengan mempercayai Tuhan, Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan, dan Tuhan tidak permalukan kita saat kita berdiri di atas kebenaran. Itu janji Tuhan. Dia nggak akan permalukan orang-orang yang berdiri di atas kebenaran firman-Nya. Kita bisa lihat di Roma 10 ayat 11, janji Tuhan di Roma 10 ayat 11. Saya bukakan. Roma 10 ayat 11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tuhan tidak akan mempermalukan saat kita percaya kepada Dia. Ada satu ayat lagi yang bisa menambah koleksi pedang roh kita untuk tidak dipermalukan, supaya kita berani berdiri di atas kebenaran Tuhan. Mazmur 119, ini doa Daud sendiri ya, pemazmur yang berdoa di Mazmur 119 ayat 116. Di situ dikatakan, topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Janji Tuhan apa? Tadi sudah ada di Roma, bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah,
Kita bisa berdoa untuk diri kita dengan keyakinan iman yang kita percaya seperti Daniel dan teman-temannya. Supaya kita pegang janji Tuhan. Janjimu Tuhan, Engkau tidak akan permalukan saya saat aku mempercayai Engkau. Sekalipun di dunia enggak percaya seperti itu, tetapi aku tetap mau percaya kepada Engkau. Dan kita bisa berdoa, Tuhan topanglah aku sesuai dengan janjimu bahwa Engkau tidak akan permalukan aku, supaya aku bisa hidup. Dan jangan buat aku malu dalam pengharapanku. Pengharapan apa yang kita punya hari ini? Tetaplah percaya Tuhan tidak akan mempermalukan kita dalam pengharapan yang teguh kepada Dia. Mungkin dilihat dari luar orang bilang, berdoa, baca Alkitab, rajin beribadah pelayanan, tapi kelihatan kok ada ujian dalam hidupnya, ada masalah. Nggak usah dengar orang. Kita yang jalani ujian kehidupan kita yang jalani masalah hidup kita, dan orang gak lihat bagaimana Tuhan memberi kita kekuatan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk menghadapi yang mungkin sebelum kita hadapi ujian itu, kita pikir mana mungkin saya bisa lewati, mana mungkin saya hadapi saat kita lihat orang lain. Tapi ternyata janji Tuhan ya dan amin, Dia gak pernah tinggalkan kita. Saat kita mau untuk terus mencari Dia, berharap kepada Dia, melekat kepada Dia, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita dalam pengharapan iman melaksanakan kebenaran firman-Nya. Jadi jangan bilang iya Tuhan gak akan permalukan saya, kalau saya mencuri saya gak akan ketangkap. Itu salah, karena mencuri kan bukan Tuhan yang mau. Tuhan gak ngajar kita mencuri. Tetapi saat kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan bela kita dan tolong kita, seperti yang Daniel dan teman-temannya lakukan. Mereka berdiri untuk tidak menajiskan tubuh dan diri mereka dengan makanan-makanan dari raja, dan Tuhan membela mereka. Cuma makan sayur dan air, tetapi mereka lebih segar, lebih gemuk, lebih kuat dari semua orang muda yang lain. Kita lanjut ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Wow, ada tambahan lagi nih. Tuhan malah kasih kepada 4 anak muda itu pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tadi kan udah ada waktu disortir waktu dipilih dari Yehuda, mereka sudah punya itu, tetapi Tuhan tambahkan lagi. Tambahkan pengetahuannya, diberikan kepandaiannya, hikmat-hikmat dan tulisan. Bahkan spesial untuk Daniel, dia diberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita tahu bahwa kepandaian, hikmat dan pengetahuan itu dari Tuhan asalnya. Jadi kita minta terus sambil kita mencari kepandaian, kita cari hikmat, mintalah kepada Dia yang punya hikmat itu. Tuhan itu memberikan hikmat dengan tidak pikir-pikir, dengan tidak bilang nanti kasih kembali saya sudah kasih kamu segini, kamu kasih kembalikan ke saya nanti. Tuhan tidak seperti itu. Kita baca dulu di Yakobus 1 ayat 7 kalau saya nggak salah ingat. Yakobus 1 ayat yang ke-7, ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan memberikan hikmat saat kita minta dengan tidak membangkit-bangkit. Di sini maksudnya enggak bilang saya sudah kasih kamu kembalikan gitu. Kan manusia biasa bilang, saya kan udah baik sama kamu, dulu kamu sudah saya tolong, saya kasih kamu dulu, mungkin kasih sekolah kamu, saya bantu kamu. Banyaklah yang orang nagih-nagih perbuatan baik yang dia sudah lakukan kepada orang lain. Tuhan enggak nagih-nagih, Dia enggak membangkit-bangkit di situ.
Nah, di situ juga kita bisa Amsal 2 ayat 6 juga kita bisa baca, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengetahuan, Tuhan yang memberikan kepandaian, dan semua itu diberikan kepada Daniel dan keempat temannya, di mana mereka berani untuk menolak, untuk tidak membawa diri mereka menikmati makanan dan minuman raja. Mereka rela untuk sangkal diri, pikul salib nih mereka. Makanan raja kapan lagi? Makan makanan raja. Kapan lagi minum minuman anggur-anggur yang raja minum? Tapi mereka rela sangkal diri, pikul salib. Dan Tuhan yang membalas bahkan berlimpah-limpah ditambahkan kepada orang-orang muda ini. Sangkal diri dan pikul salib apa yang Tuhan minta dalam hidup saudara hari ini? Mungkin sangkal diri mengampuni pasangan yang masih sementara sakit, dalam arti mungkin belum melakukan tempatnya seperti suami atau seperti istri yang seperti Tuhan mau. Sangkal diri itulah ampuni, terus kasihi, lakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang tahu memberi kekuatan berlimpah-limpah, Tuhan yang tahu memberi hikmat, Tuhan yang tahu menolong dari hari ke hari untuk menghidupi firman-Nya. Ditambahkan pengetahuan, ditambahkan kepandaian, ditambahkan hikmat, dan bahkan mungkin diberi seperti Daniel berbagai penglihatan dan mimpi. So jangan menyerah, berjuang di dalam berdiri di atas kebenaran yang Tuhan sudah bukakan kepada kita saat kita ke gereja, saat kita baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah. Tuhan melalui Roh Kudus menolong kita untuk semakin dibukakan menghidupi kebenarannya. Ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, kita ingat tadi berapa lama? 3 tahun ya. Jadi setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Jadi dari ayat 17 selesai sampai ayat 18 itu sudah 3 tahun. Jadi ada jarak di dalam. Setelah 3 tahun semua selesai, tadi sudah disebutkan di ayat yang kelima bahwa sesudah mereka belajar 3 tahun dididik, sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah, ini yang terjadi di ayat 18. Jadi mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Mereka tepati janji, mereka kerja pada raja, tetapi raja saat bercakap-cakap dengan mereka, raja mendapati bahwa keempat orang muda ini tidak ada yang setara dengan mereka. Semuanya lebih daripada orang-orang muda lain yang menikmati santapan raja, menikmati minuman raja, sementara mereka cuma makan sayur dan minum air. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Perbedaan dari orang yang hidup mengikuti hikmat dari Tuhan, pengetahuan dan kepandaian dari Tuhan, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari, mereka didapati 10 kali lebih cerdas daripada semua orang lain yang sudah berilmu. Ini dikatakan semua orang berilmu, jadi orang-orang yang pintar, yang berilmu, semua ahli jampi, semua orang-orang yang hebat di seluruh kerajaan. Jadi seluruh kerajaan Nebukadnezar didapati bahwa tidak ada yang setara dengan mereka. Mereka berempat ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang
yang hebat-hebat di seluruh kerajaannya. Hikmat Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, kepandaian dari Tuhan membuat kita bisa berbeda daripada orang-orang lain. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal berespon menghadapi situasi kehidupan. Berbeda dalam hal apa? Berbeda berespon kepada orang-orang yang mungkin marah-marahin kita, yang jengkelin kita. Berbeda merespon dalam situasi-situasi. Karena hikmat Tuhan terus menolong kita. Pengetahuan dari Tuhan menuntun kita untuk tahu bagaimana berhadapan dengan orang lain, supaya kita nggak langsung emosi saat ada yang nggak menyenangkan hati kita. Kita tenang-tenang dulu, tinggal tenang dulu, tanya Tuhan, baru kita berespon, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan lain yang kita lakukan. Jadi pelajaran di Daniel pertama ini sangat menolong kita untuk berdiri teguh di atas kebenaran, nggak takut mempertahankan kebenaran yang Tuhan ajarkan, nggak jatuh di dalam godaan-godaan enaknya dunia, enaknya makanan, enaknya minuman, kalau ternyata itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari orang-orang muda yang Tuhan pilih ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan lanjut pembacaan berikutnya. Daniel 2 pasti banyak cerita lagi yang semakin membukakan kita kebenaran-kebenaran Tuhan dan semakin menolong kita untuk belajar bagaimana menghidupi firman, menghidupi kebenaran dengan contoh-contoh yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.